Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Claudia dengan NIM 241222044 kelas 6A pagi. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UTS Ebusinis. Soal yang pertama, perbedaan antara pendekatan preskriptif dengan pendekatan emergen. Pendekatan preskriptif ialah pendekatan yang dimana menetapkan strategi di awal secara terencana dan diikuti secara sistematis. Sedangkan pendekatan emergen ialah pendekatan yang berkembang secara fleksibel sesuai dengan perubahan yang ada pada situasi di lapangan. Contoh studi kasus terdapat pada PT Kimia Farma, yang dimana perusahaan tersebut awalnya menggunakan pendekatan preskriptif dengan membangun jaringan apotek fisik serta layanan kesehatan berbasis klinik di seluruh Indonesia. Namun secara emergen, Kimia Farma meluncurkan aplikasi Kimia Farma Mobile, layanan telemedicine, dan pembelian obat online untuk merespon perubahan perilaku konsumen yang lebih mengutamakan layanan digital, yang dimana akan berdampak kepada strategi emergen dapat memberikan Kimia Farma fleksibilitas menghadapi era digital, memperluas jangkauan layanan kesehatan, serta meningkatkan daya saingnya di industri dan layanan kesehatan berbasis teknologi di Indonesia. Soal nomor 2, jawaban poin pertama, identifikasi proses supply chain management yang dapat ditingkatkan pada teknologi. Yang pertama ada manajemen inventaris, di mana dapat membantu dalam memastikan stok tersedia sesuai permintaan tanpa overstock. Dan yang kedua ada manajemen gudang, membantu untuk otomatisasi pengambilan barang atau picking, pengecekan serta pengiriman. Dan terakhir ada pelacakan pengiriman secara real time, di mana dapat memberikan visibilitas kepada pelanggan dan perusahaan mengenai posisi produk. Yang kedua, poin B, 2 teknologi digital yang dapat digunakan serta apa manfaat dari teknologi digital tersebut. Yang pertama ada Internet of Things atau IoT. Manfaatnya ialah dapat menggunakan sensor untuk melacak lokasi barang selama pengiriman, memantau suhu serta kondisi produk sensitif, misalnya makan atau obat, dan memberikan notifikasi otomatis jika terjadi keterlambatan atau penyimpangan rute. Dan yang kedua ada Artificial Intelligence atau AI. Manfaatnya memprediksi permintaan barang untuk mengatur stok secara lebih tepat, mengoptimalkan penjadwalan pengiriman serta rute berdasarkan data lalu lintas serta cuaca, dan yang terakhir mengurangi keterlambatan serta biaya operasional logistik. Soal yang kedua, poin ketiga ialah resiko digital yang perlu diantisipasi. Yang pertama, risiko keamanan data. Yang kedua, ketergantungan pada sistem otomatis. Dan yang ketiga adalah integrasi sistem yang kompleks. Jawaban soal ketiga, poin pertama, jenis e-procurement yang sesuai. Ada 2, yaitu e-katalog, di mana sistem pembelian melalui katalog elektronik yang sudah disediakan oleh penyedia resmi. Yang kedua, e-purchasing, di mana pembelian langsung dari penyedia yang sudah terdaftar dalam sistem pengadaan nasional. Jawaban soal ketiga, poin B, langkah awal implementasi e-procurement. Yang pertama adalah analisis kebutuhan operasional, yang kedua pilih platform e-procurement, yang ketiga sosialisasi dan pelatihan, yang keempat registrasi dan integrasi. Jawaban nomor ketiga, poin yang ketiga ialah sebutkan 2 tantangan serta strategi mengatasinya. Tantangan yang pertama ialah kesenjangan pengetahuan teknologi atau SDM. Cara mengatasinya ialah dengan menggunakan teknologi yang ramah pengguna dengan memilih software yang user friendly. Dan tantangan yang kedua adalah integrasi sistem keuangan serta administrasi, di mana cara mengatasinya ialah dengan memilih sistem yang terintegrasi dengan menggunakan platform all-in-one. Jawaban soal pilihan, soal nomor 5, yaitu apa itu bullwhip effect. Bullwhip effect adalah fenomena di mana perubahan kecil dalam permintaan konsumen di ujung rantai pasok menyebabkan fluktuasi besar dalam permintaan di tingkat pemasok, produsen, hingga distributor. Contoh kasus bullwhip effect dalam rantai pasok digital ialah sebuah toko online mendadak mengalami kenaikan permintaan masker karena tren atau berita wabah. Toko online melihat lonjakan permintaan dan langsung memesan 3 kali lipat ke distributor. Dan distributor melihat pesanan besar, mereka mengira permintaan pasar akan naik, lalu meningkatkan pesanan ke produsen sehingga
Produsen menambah produksi secara besar-besaran dan ternyata kenaikan permintaan tersebut hanya sementara. Konsumen berhenti membeli setelah beberapa minggu. Akibatnya, stok akan menumpuk di semua level dan menyebabkan kerugian. Dua solusi digital untuk mengurangi bullwhip effect pada kasus tersebut. Yang pertama ialah menggunakan sistem ERP yang terintegrasi, dan yang kedua dengan menggunakan Big Data Analysis atau AI Forecasting. Jawaban soal pilihan nomor 7, perbandingan apportionment marketplace versus sell side. Pada efisiensi biaya, marketplace umumnya lebih efisien karena banyak vendor bersaing dalam satu platform sehingga harga cenderung kompetitif. Sedangkan sell side bisa lebih mahal karena biasanya satu penyedia mengatur harga dan sistem sesuai platformnya sendiri. Pada fleksibilitas, marketplace sangat fleksibel. Pengguna bisa memilih dari banyak penyedia barang atau jasa serta menyesuaikan pilihan. Sedangkan sell side sangat terbatas karena tergantung pada sistem serta produk milik vendor tertentu. Dan pada control management, marketplace lebih terbatas karena perusahaan mengikuti aturan dan sistem dari pihak marketplace. Sedangkan sell side lebih tinggi karena perusahaan dapat menyesuaikan sistem pengadaan sesuai SOP dan kontrol internal. Poin kedua ialah situasi bisnis yang cocok untuk marketplace dan sell side. Yang pertama, marketplace cocok untuk perusahaan kecil menengah atau institusi pendidikan yang melakukan pengadaan barang rutin dan umum seperti alat tulis kantor atau ATK, bahan kebersihan, dan lain sebagainya. Dan organisasi yang ingin menghemat biaya serta punya banyak pilihan vendor tanpa sistem yang kompleks. Sedangkan situasi bisnis yang cocok untuk sell side ialah perusahaan besar atau manufaktur yang membutuhkan pengadaan khusus, kompleks, atau dalam volume besar, serta organisasi yang ingin memiliki kontrol penuh terhadap spesifikasi produk, pengiriman, dan sistem pelaporan. Sekian jawaban UTS yang dapat saya sampaikan pada mata kuliah e-Business kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.